Hai Bray semua, kembali lagi kita dalam pembahasan seputar mecha anime Gundam hari ini. Sesuai judul video yang telah kalian lihat, kali ini kita akan membahas Savior Gundam yang muncul pada seri Mobile Suit Gundam Seed Destiny. Seperti apa pembahasannya? So simak terus videonya Bray. Intro. Sama seperti Chaos, Gaia, Abyss dan Impulse, Savior juga merupakan salah satu dari Mobile Suit Second Stage Series yang dibuat oleh ZAF pada tahun 73 Cosmic Era. Dari kelima seri Second Stage Series, Savior sebenarnya adalah unit Gundam pertama yang dikembangkan. Namun, itu menjadi yang terakhir diselesaikan karena perkembangannya tertinggal dari yang lainnya. Itulah mengapa ia baru terlihat pada episode 10, sehingga tidak muncul pada kejadian pencurian 3 Second Stage Series lainnya yang saat itu dilakukan oleh pasukan khusus Omni pada episode pertama di Mobile Suit Gundam Seed Destiny. Pilotnya sendiri adalah Atran Zala. Di anime setelah ia kembali kepada ZAF, Durandal kemudian menunjuknya sebagai anggota pasukan khusus elit dan memberikan Savior Gundam yang telah selesai sebagai Mobile Suit khusus pribadinya. Savior sendiri merupakan mobile suit yang dirancang untuk penekanan mobilitas berkemampuan tempur udara tinggi dengan penerapan mesin jet pendorong kuat serta 2 sayap besar dalam mode mobile suit. Selain itu, ia juga dapat memiliki akselerasi serta kecepatan jelajah yang jauh lebih tinggi dalam mode mobile armor dengan bentuk pesawat jet tempur. Dalam pengembangannya, Savior terlebih dahulu mendapatkan mesin tes percobaan dengan kode nama Proto Savior sebagai tes uji terhadap ketahanan kerangka atau framenya selama penerbangan dalam bentuk transformasi. Meskipun ini adalah mesin tes uji, bentuk dari keduanya terlihat benar-benar identik. Dalam seri Mobile Suit Gundam Seed Destiny Astray, nasib dari Proto Savior dengan warna hitam putih tersebut dikatakan telah dicuri oleh pihak Omni. Dan lagi-lagi, pencurian atau lebih tepatnya tindakan saling mencuri Mobile Suit pada seri Cosmic Era selalu terjadi antara ZAF dan juga Omni. Kembali kepada Savior. Karena kecepatan serta akselerasi yang tinggi, Savior sangat unggul dalam serangan tabrak lari menggunakan kombinasi mode Mobile Suit dan Mobile Armornya secara bergantian. Pada bentuk Mobile Armornya, ia memiliki bentuk yang sederhana dengan 2 persenjataan utama ke arah depan. Pada anime, itu memiliki waktu transformasi dari Mobile Suit ke Mobile Armor atau bahkan sebaliknya dengan waktu yang sangat singkat. Bila diamati secara detail, meskipun bentuk tersebut memberikan kemampuan tempur luar biasa di udara, nyatanya ada beberapa masalah kecil yang ditimbulkan pada bentuknya ini. Salah satunya seperti tidak adanya pemberian fitur sederhana seperti roda maupun mekanisme pendaratan yang digunakan saat landing maupun lepas landas. Walaupun ini adalah mobile suit khusus, fitur semacam itu sepertinya diabaikan oleh Biro Terpadu ZAF dalam pembuatannya. Hal ini berbeda dengan seri mobile suit produksi massal dari pihak Orb, yaitu Murasame, yang mana pada bentuk mobile armor mereka, fitur landing seperti roda pendaratan maupun semacamnya itu masih disertakan untuk kemudahan penggunaan dari mobile suit. Dan apabila kita melihat kokpit pada Savior dalam bentuk mobile armor, rasanya tidak mungkin dalam bentuk tersebut untuk membuka palka kokpit karena silnya sendiri digunakan sebagai pelindung dada untuk serangan dari arah bawah. Karena hal ini, itu menimbulkan kesan bahwa pilot tidak akan mungkin untuk naik ataupun turun dari pesawat atau bahkan meninggalkannya untuk melarikan diri dalam keadaan terdesak. Oke, beralih pada penjelasan perlindungan armor. Variable Visive Armor yang merupakan versi upgrade dari Visive Armor adalah teknologi perlindungan umum yang diadopsi untuk semua Mobile Suit Second Stage Series ZAF, termasuk Savior. Dan walaupun Mobile Suit memiliki pemberian tenaga dengan penggunaan baterai nuklir layaknya seri G Project Omni, generasi seri tahap kedua dari ZAF ini lebih unggul karena adanya pemasangan fitur seperti Power Extender, yaitu sebuah fitur perangkat yang dapat meningkatkan kapasitas penyimpanan energi dari Mobile Suit, sehingga Mobile Suit dapat memiliki tenaga serta jam pengoperasian yang jauh lebih lama. Meskipun demikian, dalam upaya meningkatkan jam pengoperasian serta penggunaan Mobile Suit yang lebih efisien,
Zaf juga menciptakan teknologi transfer energi seperti Deuterium Beam Energy Transfer System yang dapat melakukan pengisian tenaga mobile suit langsung dari kejauhan melalui kapal perang khusus mereka seperti Minerva. Sementara itu, Savior sendiri menggunakan warna variable Visive Armor dengan penyetelan warna merah, yang mana pilihan warna tersebut merupakan yang paling kuat sekaligus paling banyak mengkonsumsi energi tinggi dari tenaga baterai mobile suit. Meskipun paling boros berkat pemasangan power extender serta adanya teknologi transfer ulang energi pada kapal Minerva, sepertinya hal itu bukanlah merupakan masalah besar untuk Savior. Oh iya, seperti Aegis dan Justice, Savior juga memiliki perangkat tipe sensor yang memanjang pada bagian kepalanya. Berlanjut pada persenjataan. Untuk persenjataan standar, Savior dibekali dengan sepasang Falcon Gun pada kepala, dan dua lainnya dengan kaliber lebih besar pada ujung backpack yang hanya dapat digunakan khusus dalam bentuk mobile armor. Berikutnya ada satu beam rifle yang dapat disimpan pada bagian rock armor belakang bila tidak digunakan. Dalam bentuk mobile armor, beam rifle akan diletakkan pada armor bahu kiri, serta dapat menembak dalam posisi seperti itu sebagai senjata lainnya. Berikutnya ada sepasang beam saber yang disimpan pada armor bagian bahu. Dan yang terakhir ada satu shield aerodinamis dengan fungsi yang digandakan, yang mana selain digunakan sebagai perisai untuk pertahanan, shield tersebut juga membantu pengendalian untuk mengurangi hambatan udara saat terbang dalam mode mobile armor. Itulah sebabnya bentuk dari shield memiliki bentuk aerodinamis serta memiliki pemasangan sepasang sayap tambahan pada permukaannya. Dan untuk persenjataan khusus utama, Savior dibekali dengan dua plasma beam cannon pada bagian backpack. Sepasang dari beam cannon tersebut merupakan senjata Savior yang paling kuat. Ini dapat digunakan dalam bentuk mobile suit maupun pada bentuk mobile armor. Saat dalam mode mobile suit, senjata dapat digunakan dengan posisi di bawah bahu, seperti cara Blast Impulse saat menggunakan dua long range beam cannonnya. Dikatakan senjata ini merupakan versi perbaikan dari plasma beam cannon yang ada pada Freedom Gundam. Selain itu, terdapat juga senjata lainnya seperti sepasang beam cannon yang dipasang pada bagian atas plasma beam cannon yang juga dapat digunakan dalam bentuk mobile suit maupun mobile armor. Senjata ini mewarisi output serta kemampuan menembak cepat dari persenjataan Fortis Fatum 00 milik Justice Gundam. Karena Savior dan lainnya dibuat berdasarkan kinerja dari Freedom dan juga Justice, dari kelima unit tersebut, kinerja dari Savior lah yang hampir mendekati Freedom dan juga Justice. Namun karena pilotnya sendiri mengalami penurunan mental pada saat itu, sehingga membuatnya mulai ragu-ragu dan tidak memilotinya secara penuh dalam pertempuran. Pada cerita anime, akhirnya Freedom menghancurkan Savior dengan hanya menyisakan bagian kokpitnya saja. Dan karena hal itu, dikatakan membuat Savior rusak dan tidak dapat diperbaiki kembali. Adapun pada seri Mobile Suit Gundam Seed versus Astray, terdapat organisasi bernama Librarian Work yang menciptakan fans Savior dari pengembangan data milik Proto Savior yang dicuri oleh Omni sebelumnya. Spesifikasinya hampir sama dengan Savior asli. Nah, untuk versi Gunpla sendiri, skala HG keluaran pertama dari Savior rasanya tidak menampilkan bentuk kepala serta wajah yang agak kurang bagus dari versi animenya. Namun untuk seri skala NG maupun versi HG kedua, tampaknya itu telah memberikan perbaikan dari segi tampilan wajah. Dan apakah kalian juga sangat menantikan Gunpla versi MG-nya rilis? Kalau iya berarti kita sama, bray. Oke, gue rasa cukup hari ini pembahasan kita. Jangan lupa like, komen video ini. Gua pamit undur diri. Salam Gundam.